Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi bersama saya dengan Heri PMI, pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia. Ke channel ini khusus untuk membahas seputar penanaman dan perawatan durian premium, termasuk duri hitam dan Musang King, serta durian premium yang lainnya. Melanjutkan pembahasan dari video saya yang sebelumnya tentang metode pemupukan melalui fertigation, hari ini saya ingin sedikit menambahkan mengenai tentang pupuk apa saja yang digunakan dalam metode pemupukan melalui fertigation. Nah, teman-teman, ada 3 jenis pupuk yang kami gunakan. Di antaranya adalah chemical sejenis NPK, kedua CN juga termasuk sejenis NPK, tapi dia hanya 2 unsur saja. Unsur haranya adalah kalsium dan nitrat. Ketiga adalah elevator. Nah, masing-masing dari 3 pupuk ini memiliki manfaat dan kegunaan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah chemical atau NPK, adalah dengan persentase natrium 19%, fosfor 19%, dan kalsium 19%. Fungsinya adalah untuk membantu perkembangan akar, batang, dan daun di masa vegetatif. Dan kedua adalah pupuk CN atau kalsium nitrat, dengan persentase kalsiumnya adalah 26% dan nitratnya sekitar 15%, teman-teman. Ini juga berfungsi untuk membantu perkembangan daun serta akar, teman-teman. Dan yang ketiga adalah elevator. Elevator ini fungsinya untuk membantu perkembangan akar yang berhenti atau mati di masa generatif kemarin atau masa pembuahan, karena kita sembur menggunakan PBZ atau GE. Nah, akar muda itu dia akan berhenti untuk menyerap nutrisi. Nah, di masa vegetatif sekarang inilah kita buka kembali akar-akar itu untuk menyerap nutrisi, dan kita gunakan pupuk elevator, teman-teman. Pertama, saya akan bahas tentang jeda pemupukan di antara 3 pupuk ini. Untuk NPK-nya atau chemical-nya adalah 10 hari secara berturut-turut. Di masa hujan maupun masa panas kita akan siram. Dan kedua, setelah masa 10 hari kita akan memasuki menggunakan pupuk CN, kalsium nitrat, 10 hari selama 10 hari berturut-turut, teman-teman. Setelah 10 hari kita akan kita ganti dengan pupuk elevator sebanyak selama 5 hari, teman-teman. Nah, dalam 1 bulan 30 hari, berarti 25 hari kita menggunakan 3 pupuk ini berselang-seling antara 10 hari NPK, 10 hari CN, dan 5 hari elevator. Nah, setelah 5 hari kita akan rehat, dan nanti akan kita lanjutkan lagi di bulan berikutnya. Siklusnya seperti itu, teman-teman, selama 6 bulan dalam masa vegetatif sebelum memasuki masa generatif musim pembuahan insya Allah di sekitar bulan 2 paling lambat. Mungkin di bulan 1 awal-awal lagi kita akan memasuki masa proses untuk pembungahan. Kenapa kita menggunakan pupuk ini? 3 jenis pupuk ini adalah untuk kita targetkan kepada pohon duriannya untuk dalam masa vegetasi dia benar-benar subur untuk ready dibuahkan di musim selanjutnya, di musim generatif. Karena jika pohonnya kurang subur, teman-teman, beresiko nanti setelah berbuah pohonnya akan mati, dan buahnya juga kualitas buahnya kurang bagus, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebenarnya
Metode pemupukan ini lebih efisien teman-teman, lebih mudah. Pupuk yang kita supply itu lebih mudah diserap oleh tanah karena berbentuk cair, berbeda ketika kita aplikasikan langsung di tanah. Itu prosesnya agak lambat teman-teman, bisa sampai 2 minggu baru kelihatan hasilnya, kelihatan progresnya seperti apa pupuknya. Nah, jika kita larutkan dalam air, akar-akar dalam tanah itu mudah menyerap pupuknya teman-teman, karena sudah dalam berbentuk cair. Nah, seperti itu jeda pemupukannya teman-teman. Jadi 25 hari dibagi 3 pupuk ini. 10 hari NPK, 10 hari CN, dan 5 hari elevator. Untuk takarannya sendiri, NPK-nya ini sekitar satu pohon seperti ini teman-teman, kita kasih 50 gram setiap hari. Jadi jika dalam satu kawasan terdapat 100 pohon, berarti sekitar 5.000 gram, berarti 5 kilo NPK setiap hari kita supply. Dan untuk CN-nya sama teman-teman, takarannya 50 gram. Itu juga setiap hari selama 10 hari teman-teman. Dan untuk elevator adalah sebanyak 5 mili teman-teman, 5 mili per 20 liter air. Jika teman-teman tidak menggunakan secara manual atau menggunakan tong sejenis jerigen, berarti kurang lebih airnya 20 liter teman-teman per 5 mili pupuk elevator dicampur dilarutkan dengan air sebanyak 10 liter maaf teman-teman. Selain 3 jenis pupuk yang saya sebutkan tadi, ada beberapa jenis pupuk lagi yang kami gunakan, tapi ini untuk diaplikasikan di tanah langsung di bagian kanopi. Adalah jenis pupuk kompos, tapi kompos ini tidak rutin kita gunakan, hanya 1 kali dalam masa vegetasi. Pupuk kompos ini fungsinya untuk membantu perkembangan mikroba dalam tanah. Setahun mungkin kurang lebih 2 atau 3 kali kita aplikasikan, kita supply teman-teman, seperti itu. Jadi tidak rutin di masa vegetatif seperti 3 jenis bajai yang saya sebutkan tadi. 3 jenis bajai itu yang saya sebutkan tadi memang rutin kita supply di masa vegetatif karena kita ingin fokus kepada pohonnya teman-teman, pohon duriannya, karena tiga jenis pupuk ini memang bagus untuk membantu perkembangan durian teman-teman. NPK fungsinya untuk membantu perkembangan akar, batang, dan daun, sedangkan CN untuk membantu perkembangan akar dan daun juga teman-teman. Nah, elevator ini fungsinya untuk membuka kembali akar-akar yang mati atau yang berhenti menyerap nutrisi selama masa generatif teman-teman. Karena di masa generatif kita sembur dengan menggunakan PBZ atau Paclobutrazol, dan juga kita menggunakan GA atau Gabriel Acid, ya sejenis apa teman-teman, semacam jika kita larutkan di dalam air dia semacam soda teman-teman. Namanya di sini GA. Nah, itu untuk merangsang perkembangan pertumbuhan bunga teman-teman. Jadi kita buat stres pohon duriannya ini, jadi dia berhenti untuk menyerap nutrisi dari dalam tanah. Akar-akarnya semua terhenti dan sel-sel batangnya berhenti untuk melakukan pembelahan teman-teman. Nah, selain PBZ atau Paclobutrazol dan GA Gabriel Acid, kami juga menggunakan sejenis pupuk MKP, monokalium fosfat, dan ini MKP ini kita langsung aplikasikan ke tanah teman-teman, berbeda dengan PBZ dan GA itu kita sembur teman-teman. Nah, seperti itu.
Oke, sekian dulu teman-teman sedikit penjelasan dari saya mengenai pemupukan melalui vertigasi. Semoga sedikit bermanfaat. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang sedikit dimengerti karena mungkin keterbatasan ilmu yang saya miliki. Terima kasih pada teman-teman yang selalu menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.